Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inaidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMA MA sederajat, yaitu bab 1 tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu memahami konsep pendapatan nasional, memahami pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, menganalisis penyebab dan dampak kesenjangan ekonomi, menjelaskan penyebab, dampak, dan upaya mengatasi kemiskinan, memahami peran ekonomi digital dan perekonomian, serta menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, kemiskinan, dan ekonomi digital. Mari kita bahas pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara dalam satu tahun sebagai hasil dari kegiatan produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat, mengukur perkembangan ekonomi negara, menentukan kebijakan ekonomi pemerintah, serta membandingkan kondisi ekonomi antar negara. Konsep pendapatan nasional diantaranya produk domestik bruto, nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara selama satu tahun, baik oleh warga negara maupun warga asing. Contohnya, pabrik mobil Jepang di Indonesia tetap dihitung sebagai PDB Indonesia. Yang kedua, produk nasional bruto, yaitu nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik di dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto, yaitu PNB dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto, yaitu NEP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan, yaitu pendapatan yang benar-benar diterima masyarakat sebelum pajak. Yang keenam, konsep pendapatan nasional itu adalah pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang dapat digunakan masyarakat setelah dikurangi pajak. Metode menghitung pendapatan nasional diantaranya yang pertama, pendekatan produksi, yaitu menghitung nilai tambah seluruh barang dan jasa yang diproduksi. Rumusnya, Y sama dengan jumlah nilai tambah. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu menghitung seluruh balas jasa faktor produksi, meliputi upah, sewa, bunga, dan laba. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Rumusnya, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X min M. Keterangan C itu adalah konsumsi, Y itu adalah investasi, G itu adalah pengeluaran pemerintah, X itu adalah ekspor, M itu adalah impor. Yang berikutnya adalah manfaat pendapatan nasional, yaitu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, menilai kesenjangan masyarakat, dasar penyusunan APBN, serta menentukan kebijakan pembangunan. Pembahasan yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui kenaikan PDB real. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya ada faktor internal, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, serta kewirausahaan. Adapun faktor eksternal diantaranya perdagangan internasional, investasi asing, stabilitas ekonomi dunia. Teori pertumbuhan ekonomi yaitu ada teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Teori klasik yaitu merupakan pertumbuhan dipengaruhi jumlah penduduk modal dan tanah. Tokohnya Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Teori neoklasik yaitu merupakan pertumbuhan dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, serta teknologi. Tokohnya adalah Robert Solow. Teori modern yaitu menekankan pentingnya inovasi, pendidikan, teknologi, serta kualitas sumber daya manusia. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, produksi meningkat, pendapatan meningkat, kesempatan kerja bertambah, serta investasi meningkat. Manfaat pertumbuhan ekonomi diantaranya mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan,
menambah penerimaan negara, serta memperluas lapangan pekerjaan. Pembahasan yang ketiga yaitu kesenjangan ekonomi. Pengertian kesenjangan ekonomi adalah perbedaan tingkat pendapatan, kekayaan, atau kesejahteraan antar individu maupun antar wilayah. Penyebab kesenjangan yaitu perbedaan pendidikan, perbedaan keterampilan, ketimpangan kepemilikan aset, ketidakmerataan pembangunan, perbedaan akses teknologi, serta letak geografis. Dampak kesenjangan diantaranya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya memotivasi masyarakat bekerja lebih baik, serta mendorong inovasi. Adapun dampak negatif yaitu kemiskinan meningkat, pengangguran bertambah, konflik sosial, kriminalitas meningkat, serta ketidakstabilan ekonomi. Indikator kesenjangan diantaranya yang pertama rasio Gini, yaitu untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Nilainya 0 merata sempurna, 1 sangat timpang. Yang kedua kurva Lorenz, grafik yang menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat semakin jauh dari garis diagonal berarti semakin tinggi ketimpangan. Upaya mengurangi kesenjangan diantaranya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, program bantuan sosial, pajak progresif, serta pemberdayaan UMKM. Yang keempat yaitu kemiskinan. Pengertian kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jenis kemiskinan diantaranya berdasarkan penyebab, ada kemiskinan struktural disebabkan oleh sistem ekonomi atau kebijakan. Yang kedua adalah kemiskinan kultural disebabkan oleh pola hidup atau budaya masyarakat. Yang ketiga kemiskinan alamiah akibat keterbatasan sumber daya alam. Kemiskinan berdasarkan tingkatnya ada kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Penyebab kemiskinan diantaranya pengangguran, pendidikan rendah, keterampilan rendah, pertumbuhan penduduk tinggi, akses modal terbatas, serta bencana alam. Dampak kemiskinan diantaranya gizi buruk, putus sekolah, kriminalitas, pengangguran, dan produktivitas rendah. Upaya mengatasi kemiskinan diantaranya meningkatkan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, bantuan sosial tepat sasaran, kredit usaha rakyat, serta pengembangan UMKM. Pembahasan yang kelima yaitu ekonomi digital. Pengertian ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga transaksi. Ciri-ciri ekonomi digital diantaranya berbasis internet, menggunakan teknologi informasi, pembayaran digital, perdagangan elektronik atau e-commerce, serta data menjadi aset penting. Contoh ekonomi digital diantaranya ada marketplace, mobile banking, dompet digital, transportasi online, fintech, serta pembelajaran daring. Manfaat ekonomi digital diantaranya mempermudah transaksi, memperluas pasar, menghemat biaya operasional, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan efisiensi bisnis. Adapun tantangan dalam ekonomi digital diantaranya keamanan data, penipuan online, kesenjangan akses internet, persaingan global, serta rendahnya literasi digital. Upaya mengembangkan ekonomi digital diantaranya memperluas jaringan internet, meningkatkan literasi digital, mendukung UMKM go digital, memperkuat keamanan cyber, serta mengembangkan inovasi teknologi. Kesimpulannya, pendapatan nasional menjadi indikator utama untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun perlu diimbangi dengan pemerataan agar tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi. Upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Di era modern, ekonomi digital menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi yang meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan peluang usaha. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.